Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Markus Trisuhartanto. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Saverius Kota Bumi. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk 2530911128. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Saverius Kota Bumi dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup di kelas 4 dengan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Stand up, please. Let's read. Good afternoon, Mr. Markus. Good afternoon, student. Kepada yang bertugas hari ini, silakan ke depan.
sebagai pedoman hidup atau sebagai suatu peraturan. Anak-anak udah pernah dengar belum tentang peraturan? Di mana biasanya ada peraturan? Di lingkungan saya di Ada di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan sekolah, bahkan juga ada di lingkungan keluarga. Di tempat kita masing-masing ada peraturan kan? ada. Anak-anak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan peraturan? Tahu. Iya, Kayla tahu. Coba Kayla. Sesuatu hal yang harus ditaati dinamakan dengan peraturan. Emang benar kita harus menaati peraturan itu? Ya. Emang gunanya untuk apa sih kita menaati peraturan? Erik? Agar hidup kita menjadi teratur. Lalu bagaimana jika peraturan itu tidak dilakukan? Edwin? Hidup akan menjadi kacau. Iya, hidup akan menjadi kacau. Nah, seperti yang tadi Pak Markus sampaikan bahwa topik pembelajaran kita adalah 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, melalui diskusi yang akan anak-anak lakukan, anak-anak dapat menentukan inti dari setiap perintah yang diberikan Allah kepada Musa, lalu mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jelas? Nah, lalu bagaimana dengan proses pembelajaran kita? Nanti Pak Markus sudah membagi anak-anak dalam kelompok kan? Nah, lalu kalian akan melihat beberapa video pembelajaran. Yang pertama, video tentang pentingnya peraturan itu. Bagaimana kalau nggak ada peraturan? Lalu anak-anak Pak Markus minta berdiskusi di dalam kelas, mengingat apa peraturan yang ada di dalam kelas. Begitu, oke? Lalu nanti baru kita akan melihat video pembelajaran tentang 10 perintah Allah, dan disitulah kalian akan membaca kitab suci tentang 10 perintah Allah. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Markus sampaikan, anak-anak harus bisa menyebutkan perintah apa saja dalam kaitan kehidupan sehari-hari berdasarkan perintah yang diberikan Allah kepada Musa. Dan sekarang masih kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Oke, nah sekarang Pak Markus akan memutarkan sebuah video. Silakan untuk ditonton. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kita terkekang. Di sekolah atau jalanan dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilapori, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disko, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu gak cukup tertulis aja. Ternyata ada yang gak tertulis, norma masyarakat. Selain itu peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak update status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Sudah tonton videonya? Sudah. Video tadi berbicara tentang peraturan. Bisa nggak sih manusia hidup tanpa peraturan? Nah, Pak Markus di depan sudah menyiapkan 2 pertanyaan. Nanti silakan diskusikan setiap kelompok. Pak Markus akan bagi stick note. Nanti akan bilang silakan untuk menjawab pertanyaan pertama. 1 orang dalam 1 kelompok maju ke depan menuliskan jawabannya. Diskusi dulu jawabannya, kemudian tuliskan jawabannya, tinggal tempel di depan. Begitu. Paham? Paham. Ini kelompok. Sudah dijawab? Kalau sudah ditulis jawabannya silakan ditempel di depan. Setuju atau tidak setuju? Silakan tempel di sini. Sudah? Silakan ditempel Kayla.
Ada. Selanjutnya pertanyaan kedua. Silakan tulis lagi jawabannya di stick note setelah berdiskusi. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika tidak ada peraturan? Kalau sudah, silakan ditempel ke depan. Oke, semuanya sudah. Kalau begitu Pak Markus mau minta tolong sama Edwin untuk maju ke depan membacakan apa sih hasil diskusi dari teman-temannya. Ya Edwin, silakan maju. Dunia akan menjadi kacau. Benar nggak kalau tidak ada peraturan dunia menjadi kacau? Benar ya. Yuk selanjutnya. Kehidupan akan kacau dan berantakan apabila tidak ada peraturan. Iya, udah kacau, berantakan lagi. Benar ya jawabannya? Iya. Tepuk tangan lagi. Benar, anak-anak ternyata sudah tahu dari video tadi bahwa jika tidak ada peraturan, kehidupan akan menjadi kacau. Bukan hanya kehidupan satu orang, tetapi bisa kehidupan semua orang. Nah, di sini Anda tahu bahwa peraturan itu sangat penting. Yang pertama apa? Apakah ada orang yang melanggar peraturan? Iya. Ada nggak sih orang yang masih melanggar peraturan? Ada nggak? Ada. Lalu yang kedua apa? Mengapa banyak peraturan yang dilanggar oleh orang-orang? Iya, mengapa banyak peraturan yang masih dilanggar oleh orang-orang? Angkat tangan. Karena menurut orang-orang peraturan itu dianggap tidak penting, jadi mereka melanggar. Belon? Karena mereka tidak ingin susah. Biasanya ada peraturan yang mengikat, Kak. Harus begini, harus begitu, tidak sesuai dengan keinginannya. Makanya banyak orang melanggar peraturan. Yang ketiga, Apa yang akan terjadi jika manusia melanggar peraturan? apa yang terjadi kalau manusia melanggar peraturan? Renan, Dunia akan menjadi kacau. dunia akan menjadi kacau. Nah, peraturan sendiri tadi adanya di mana aja sih? Di semua tempat. Di semua tempat. Di tempat kita sekarang ada peraturan nggak? Ada. Sekarang kita ada di mana sih? Di Di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak tadi sudah tahu bahwa peraturan itu memiliki manfaat. Peraturan yang ada di sekolah juga tentu memiliki manfaat. Nah, Pak Markus minta dalam kelompok anak-anak berdiskusi, menuliskan peraturan yang ada di dalam kelas dan juga menuliskan manfaat dari peraturan itu. Oke? Oke, Pak Markus akan membagikan kertas untuk kalian mengerjakan tugasnya. Nah, tadi kalian sudah menuliskan peraturan yang ada di mana? Di sekolah atau di dalam kelas. Tadi kan peraturan ada banyak selain di kelas. Ada di mana lagi? Di lingkungan masyarakat dan di rumah. Nah, sekarang Pak Markus akan membagikan LKPD. Di sini isinya adalah peraturan yang ada di lingkungan masyarakat dan di rumah. Silakan kembali didiskusikan dengan teman-temannya. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Tadi anak-anak sudah menuliskan peraturan yang ada di sekolah. Lalu yang kedua menuliskan peraturan yang ada di mana? Masyarakat dan keluarga. Nah, selanjutnya seperti tema kita tadi, Pak Markus mengatakan bahwa kita akan belajar tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, sekarang silakan lihat video yang Pak Markus akan tampilkan.
ceritanya sudah habis, sudah selesai. Bagaimana? Kalian bisa melihat Allah memberikan perintahnya kepada Musa? Bisa. Di mana Musa menerima itu? Di Gunung Sinai. Ditulisnya di mana tadi 10 perintah Allah? Di batu. Mengingat nggak kalian apa yang dikatakan oleh Allah berdasarkan perintah-perintah yang ditulis di dalam batu tadi? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ingin memiliki secara tidak adil. Nah, sekarang silakan buka bukunya halaman 50. Nah, silakan anak-anak mendalami lagi tentang 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa. Jika sudah, silakan tulis dalam LKPD ini apa saja perintahnya. Pak Markus sudah tuliskan, tetapi belum lengkap. Nah, silakan anak-anak untuk melengkapi. Yuk, silakan dikerjakan sambil membaca buku halaman 50. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Seperti yang Pak Markus katakan bahwa 10 perintah Allah itu diturunkan oleh Allah kepada Musa. Nah, itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Markus minta kalian bisa menuliskan apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan yang diberikan oleh Allah dalam 10 perintah Allah. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Silakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Pak Markus minta satu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasilnya. Yaitu Pak Markus minta kelompoknya Edwin, kelompok 3, silakan maju. Semuanya anggota kelompoknya maju. Maju. Edwin, maju, Edwin. Maju. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Hari ini aku akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada saja
sekarang Pak Markus akan membagikan kertas refleksi. Ya, kertasnya nanti anak-anak seperti biasa hanya tinggal menceklis. Ini iya dan ini tidak. Kalau sudah bisa, checklist yang iya. Kalau belum bisa, checklist yang sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke, Pak Markus akan membagikan penilaian untuk sumatif hari ini. Silakan dikerjakan. Sekarang silakan sumatif yang tadi Pak Markus bagi untuk dikumpulkan. Ayo kumpulkan, Nak. Nggak apa-apa. Ya, kumpulkan sini. Ya, kita udah selesai. Kita mau tutup pelajarannya dengan doa. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar bersama tentang berbagai macam peraturan. Tentang apa arti peraturan, pentingnya peraturan. Terlebih, kita juga sudah belajar tentang pedoman yang diberikan Allah langsung kepada kita. Anak-anak juga sudah bisa menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya anak-anak selain bisa menyebutkan juga bisa melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan melaksanakan peraturan apa? Kehidupan kita menjadi lebih baik, ya kan? Agar dunia kita menjadi lebih tertata. Oke? Oke, kalau gitu sekarang kita akan tutup pelajaran kita dengan doa. Tapi sebelumnya kita akan tutup dengan lagu. Silakan kepada petugas hari ini yang memimpin lagu dan doa penutup. Stand up, please. Siap, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Satu, dua, tiga. Apa pisang, pisangku belum masak. Masak bibir diurung bari-bari. Masak bibir diurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepak. Masak kayu bengkok, bengkok dimakan
dengan penuh kasih. Terima kasih atas bimbinganmu sehingga kami